Yo, hey guys, Mike, so let's go. Alright. Yes guys, seperti yang kalian lihat, gue masih sakit karena ini gue ngelakuin rekaman setelah race-nya selesai. Dan ini hari Senin, jadi kita ngobrol-ngobrol aja karena gue juga lagi sakit gitu ya. Dan ya, seperti biasa kita akan ngobrolin tentang ya kali ini mungkin keseluruhan weekend karena weekend ini lumayan rame ya. Di GP kali ini ada sprint shootout, lalu ada race, ada qualifying yang kayak biasa gitu ya. Jadi ya kita obrolin aja weekendnya menurut kalian gimana juga. Dan ya sebelumnya jangan lupa untuk like videonya, tinggalin komen di bawah, share ke teman-teman kalian, dan of course buat kalian yang subscribe, klik di subscribe button, bantu gue ke 100.000 subs di tahun ini semoga bisa. Dan jangan lupa follow Instagram gue, dan yang tertarik merch gue masih ada beberapa stok yang bisa kalian langsung beli. PM gue aja adanya size apa, nanti pesannya bisa lewat Tokped. Oke? Link ada di deskripsi, tapi PM Instagram gue dulu. Oke, thank you so much. Langsung aja, ini dia. Kita obrolin tentang Azerbaijan Grand Prix. Let's go. Azerbaijan Grand Prix guys, menurut kalian gimana? Gue penasaran juga, silahkan tulis di kolom komentar karena weekendnya cukup rumit ya. Ini pertama kali diperkenalkan, salah satunya yaitu adalah sprint shootout, yang mana merupakan qualifying khusus untuk sprint race. Yang mana biasanya tahun-tahun sebelumnya itu sprint race adalah qualifying untuk race-nya gitu kan. Tapi kali ini diganti, dikasih qualifying sendiri gitu ya, namanya sprint shootout. Ya kan, yang mana kalian tahu sendiri kemarin dimenangkan sama Leclerc gitu ya. Jadi ya cukup menarik. Menurut kalian gimana dengan format yang baru ini? Apakah kalian lebih suka format yang sekarang atau kalian lebih suka format yang sebelumnya? Kalau gue pribadi, gue sebagai penonton, gue lebih suka format yang sekarang karena ya jelas lebih rame, lebih pack, lebih banyak action gitu ya, daripada cuma praktis doang gitu kan. Jadi kita sebagai penonton pun banyak jadwalnya gitu. Kalau praktis kan biasanya gue nggak ngeliat gitu kan. Tapi kemarin gara-gara ada sprint shootout, ada qualifying, ada sprint, jadinya gue ngeliatin terus tuh gitu kan. Kalau biasanya yang praktis biasa gue nggak lihat. Tapi karena ada sprint shootout, jadinya gue lihat gitu kan. Menurut kalian gimana? Kalau gue sih suka. Kalau gue salah satu yang mendukung ini ada terus gitu ya. Apalagi kalau bisa diadain reverse grid mungkin. Pokoknya semakin aneh, gue sebagai penonton sih sebenarnya suka gitu ya. Tapi gue yakin seperti yang kalian tahu, Max Verstappen udah protes gitu kan. Beberapa driver lain mungkin juga protes dengan format ini. Karena of course ya mereka jadinya kerja lebih capek. Kedua, mekanik juga banyak yang crash, terutama kebetulan ini juga di Baku. Kalian tahu sendiri kemarin banyak yang crash juga, kayak Nick De Vries, lalu ada Logan Sargent yang kemarin nggak bisa ikut sprint race-nya karena pas qualifying atau sprint shootout-nya dia crash gitu kan. Jadi ya cukup menarik sih sebetulnya ya. Namanya juga baru pertama kali dicoba, dan so far sih menurut gua works aja sih. Dan mungkin buat kalian yang nggak tahu, jadinya jatah mesinnya ditambah 1 teman-teman. Yang biasanya cuma 3 atau 4 atau 5 gitu ya, gue lupa. Ditambah 1 jadi pokoknya tambah 1 lah. Jadi mesinnya lumayan tuh. Jadi buat sprint seperti ini mereka dikasih dispensasi lah istilahnya ya, boleh nambah 1 power unit lagi gitu dari yang semestinya gitu kan. Jadi cukup fair lah menurut gue, cukup fair. Udah dikasih solusinya, karena kan waktu kalau kalian dengerin gue di podcast Turning Point kan gue bilang ini kalau misalnya ada sprint banyak begini mesinnya gimana ya, apalagi kan Ferrari yang jebolan mesinnya. Oh ternyata sekarang beneran dikasih solusi ditambah 1 gitu kan. Jadi not bad, udah memecahkan lah ya masalahnya gitu. Kita lihat aja, kebetulan aja ini pertama kalinya ada di Baku gitu ya, track yang baku hantam teman-teman. Coba kalau misalnya di track yang lain, gua rasa sih nggak bakalan
chaos inilah gitu ya. Kan Logan Sargent dan kawan-kawan kemarin, Nick De Vries, Yuki itu nabrak semua gitu kan. Karena ya mereka nge-push yang mana kalau sprint shootout itu kebanyakan bener-bener outlapnya cuma sekali loh teman-teman. Kemarin kalian lihat sendiri ya, sprint shootout ada Q1, Q2, Q3, yang mana Q1 pakai medium, Q2 pakai medium, Q3 pakai ban soft. Dan kalian lihat sendiri kemarin Q3-nya aja hitungannya cuma one shot qualifying, karena yang kedua itu ban softnya udah nggak enak gitu. Udah ya sekali lagi ini karena di baku kali ya. Kalau mungkin di track lain mungkin masih bisa sih 2 kali sih. Jadi cukup tight lah ya, cukup ketat banget sprint shootout. Ini gue demennya karena cukup tight gitu. Tim-tim yang pinter ngakalin, mungkin mereka masih belum tahu celahnya gitu ya. Tim-tim yang tahu celahnya mungkin jadinya bisa memanfaatkan sprint shootout ini untuk ajang mereka berada di depan teman-teman. Mungkin kayak mungkin William atau mungkin siapapun yang bisa cari celahnya gitu. Karena ini lumayan nih. Sprint shootoutnya kan soalnya medium soft, jadi bannya udah ditentuin tuh. Jadi mungkin somehow ada triknya untuk bisa memanfaatkan hal ini gitu ya. But ya, we'll see. Kita masih punya 5 kali sprint model begini gitu kan. Ada di Austria, lalu gue lupa di mana-mana, pokoknya salah satunya ada di Austria gitu ya. Dan lain-lain lah ya, dan lain-lain dan banyak lainnya. Jadi kita tunggu aja. Harusnya sih seru. Dan ya, menurut kalian gimana? Apakah kalian suka format yang baru ini teman-teman? Paling segitu aja untuk pembahasan tentang format sprintnya. Sekali lagi gue sih suka. Mungkin lebih better lagi kalau ada reverse grid somehow gitu ya. Tapi ya itu cuma kepinginan gue doang sih. Gak tahu bagus gak buat F1-nya gitu ya. Tapi kalau terjadi kayaknya seru-seru aja gitu teman-teman ya. But ya, we'll see. Karena kan kalau di reverse kan poinnya juga cuma 8 sama 1 gitu kan. Siapa tahu memberikan kesempatan buat tim-tim bawah gitu untuk bisa mendapatkan poin. Yang mana cuma 8 bro, santai aja gitu kan. Nggak perlu terlalu takut gitu. Apalagi kalau yang dapat kan kayak William gitu. Masa sih William dikasih 8 poin bisa jadi jurdun kan, nggak juga gitu kan. Jadi reverse grid menurut gue bakalan seru. Dan salip-salipannya juga pasti lebih banyak teman-teman. Karena kan tim-tim papan atasnya jadi di belakang loh. Pasti banyak salip-salip. Tapi ya itu cuma keinginan gue aja yang nggak tahu kapan bisa terwujud. F2 kan udah ada ya. Jadi tinggal F1 meniru aja sebetulnya. Tapi ya ini sprint shootout juga masih oke lah, better than nothing. Lebih bagus ketimbang format yang sebelumnya. Karena yang sebelumnya ya pointless aja, cuma balap udah gitu. Kalau ini ya sebetulnya ini lebih pointless sih kalau dipikir-pikir masalah pointless ya. Karena balap terus dapat poin, terus qualifyingnya ngikutin qualifying yang pertama gitu. Jadi lebih bermanfaat yang tahun sebelumnya. Hasil race per sprintnya dibuat qualifying, jadi lebih bermanfaat lah. Tapi yang kali ini sebenarnya nggak bermanfaat ya. Bener-bener cuma pure buat show aja gitu ya. Buat perebutan poin tambahan doang gitu kan. Jadi makanya kalau kayak gini, mending menurut gua di reverse aja sekalian. Toh nggak ngefek ke race yang utama kan. Mending di reverse aja gitu kan. Setuju nggak kalau di reverse guys? Tulis di kolom komentar ya. Oke, itu aja tentang format sprint shootout. Kita bahas tentang keseluruhan dari race ya teman-teman ya. Yang mana kalian pasti setuju banget kalau race kemarin itu cukup membosankan teman-teman. Karena ya kalau gua bilang sih kemarin race-nya cukup rapi sebetulnya. Gak ada yang crash, cuma satu, cuma De Vries gitu ya. Jadi cukup rapi. De Vries pun juga apes aja sih, dia kena tembok di situ, yang mana Lance Stroll juga kena tembok yang sama, tapi mobilnya Nick De Vries doang yang keok gitu ya. Jadi mungkin lebih rapuh aja AlphaTauri ketimbang Aston Martin mungkin. Dan kemarin banyak juga mobil-mobil yang nggak sengaja nyenggol-nyenggol tembok dikit, tapi masih aman-aman aja. Termasuk salah satunya Perez yang menyenggol
dinding di turn 17 kalau nggak salah. Pokoknya turn yang turunan yang keramat itu ya, yang banyak crash di situ, yang Yuki crash di situ kemarin. Jadi sama Logan Sargent juga sih itu ya. Safety car juga cuma sekali teman-teman. Kita prediksi padahal kemarin 2 kali ya. Gue voting dan kalian milihnya 2 kali. Ternyata enggak, malah cuma sekali teman-teman. Malah lebih chaosan di Australia kemarin gitu kan, yang bisa dibilang tracknya lebih aman lah ya. Temboknya nggak terlalu sempit ini gitu ya. Tapi malah lebih rapi ini teman-teman ya. Jadi cukup oke, cukup aneh sebetulnya ngelihatnya. Ternyata cukup bersih mereka balapannya kemarin. Dan yang finish juga utuh. 18 Guan Yu Zhou terkena engine issue jadi harus DNF. De Vries crash. Dan crashnya pun crash tunggal gitu ya, nggak mengorbankan siapa-siapa teman-teman. Jadi masih bersih lah hitungannya, 18 driver yang finish compare tuh kemarin berapa driver doang tuh di Australia yang finish ya kan. Jadi ya balapan yang cukup membosankan kalau dari segi penonton ya, karena salip-salipannya juga nggak terlalu banyak kemarin. Apakah menurut kalian gara-gara DRS yang diperpendek teman-teman? Kalau kalian tahu DRS yang di back straight menuju main straight itu dimajuin teman-teman DRS-nya. Katanya karena terlalu mudah untuk menyalip. What? Terlalu mudah untuk menyalip teman-teman. Gue tuh bingung. F1 kan tujuannya untuk nyalip-nyalipan gitu kan. Kenapa dipersusah untuk nyalip-nyalipnya teman-teman? Itu yang gue bingung. Seperti yang kalian lihat kemarin, Hamilton di belakangnya Carlos Sainz berjam-jam ya. Nggak nyalip-nyalip teman-teman ya. Gue udah panik juga sih. Wah ini Sainz kesalip. Tapi nyatanya enggak ya. Finishnya tetap Hamilton di belakang Sainz gitu. Padahal kalau kalian lihat kemarin, kalau kalian nonton semuanya, kan itu Hamilton sempat dapat DRS terus tuh. Nempel terus tapi nyalipnya nggak bisa-bisa ya. Sampai Hamilton minta ke radio, ada power tambahan gak nih gue buat nyalip nih. Karena udah pakai DRS, udah pakai IRS masih nggak bisa teman-teman ya. Jadi cukup susah. Mungkin kalau DRS-nya normal kayak biasanya lebih mundur, mungkin Hamilton bisa nyalip maybe. Tapi karena dimajuin malah jadi nggak bisa gitu ya. Ya gue cukup bingung kenapa hal itu bisa terjadi di di keputusan oleh FIA atau siapapun yang memutuskan untuk memajukan DRS-nya itu gue nggak tahu, gue bingung juga. Padahal kan F1 ya serunya salip-salipan, kenapa lu pendekin DRS-nya gitu kan? Bingung juga. Ya udah, dan terbukti memang susah nyalipnya, kalian bisa lihat. Ya walaupun Red Bull ya, kalau Red Bull gak usah ditanya, memang mobilnya di luar planet ya bisa dibilang. Kenceng banget nyalipnya, gampang banget, tanpa DRS aja udah bisa nempel terus gitu kan. Jadi ya yang lainnya agak susah teman-teman ya. Walaupun yang belakang-belakang kemarin kita juga lihat beberapa salip-salipan sih, kayak Magnussen, Gasly. Ya sebetulnya kemarin tuh salip-salipannya yang banyak malah di belakang teman-teman ya. Di posisi yang nggak penting, yang posisi belas-belasan doang gitu. Kalau kalian lihat kemarin posisi finishnya itu adalah Perez, Verstappen, Leclerc, of course gak ganti-ganti, itu bertiga dari awal lap gitu kan. Alonso, Sainz gak ganti-ganti juga dari awal, dari tengah lap lah at least. Hamilton, Lance Stroll, Russell, sempet Hamilton menyalip Lance Stroll, terus ya di lap-lap tengah-tengah lah ya Hamilton nyalip Lance Stroll, terus udah sekali doang salip-salipannya. Gak ada battle yang gimana-gimana temen-temen ya, cuma nyalip di main straight doang pakai DRS udah. Terus Lance Stroll gak bisa nyalip balik Hamilton juga gitu kan. Russell pun akhirnya juga gak bisa mengejar Lance Stroll. Terus P9 kita punya Lando Norris. P10 Yuki. Ini dapat rezeki nomplok teman-teman ya. Karena apa? Karena harusnya P10 itu kan Ocon. Tapi Ocon belum pit stop ya, yang akhir jadinya dia harus masuk ke pit di lap terakhir teman-teman. Yang mana hampir menabrak orang-orang banyak di park firm. Reporter gitu lah mungkin ya itu ya. Yang siap-siap motoin mobil-mobilnya yang akan parkir di park firm gitu kan. Ternyata malah Ocon masih mau ngepit gitu kan. Terus kalian tahu kan kalau kalian dilihat di Instagram, ada di Instagramnya F1 Speed juga.
FIA memanggil rekan FIA-nya sendiri untuk mempertanyakan kenapa hal itu bisa terjadi. Wah itu kocak banget ya. Jadi kemarin tuh FIA semakin menunjukkan kelawakannya ternyata. Sekarang lawakan Ferrari pindah ke FIA mungkin ya. Ya Ferrari udah gak lawak lah ya. Udah oke lah ya. Udah 3-5 jadi udah. Strateginya kemarin bagus, double stacknya juga bagus Ferrari. Gue cukup senang. Walaupun gue tim Red Bull sekarang. Tapi deep down gue masih tim Ferrari teman-teman. Jadi ya cukup happy Leclerc bisa podium akhirnya. Setelah round 1, 2, 3-nya terzolimi terus. Round 1 DNF, round 3 DNF, round 2 apes lah ya, safety car dan segala macam mungkin. Dan akhirnya bisa ketahuan pace aslinya Leclerc lah ya istilahnya. Di track yang lurusannya banyak. Nah kita masih belum tahu di track yang banyak tikungannya. Seperti mungkin kesempatan Leclerc menang tahun ini menurut gua hanya di Monaco teman-teman. Karena kan kalian tahu sendiri Leclerc tuh jago di tikungan gitu ya. Di track-track yang intinya dia jago di qualifying lah. Nah kalau Monaco kan qualifyingnya adalah balapannya ya. Kecuali Ferrari messed up strategi lagi ya. Itu gue gak tahu. Tapi kalau strateginya gak messed up, gue yakin Leclerc bisa menang di Monaco. Itu kayaknya kesempatan dia menang satu-satunya deh guys. Yang benar-benar bisa menang tanpa hoki-hokian ya. Maksudnya hoki-hokian tuh dalam artian siapa tahu dia menang karena 1-2-nya DNF. Nah, itu gue gak bisa ngomong. Tapi kalau yang pure gak kenapa-kenapa ini dalam artian mobilnya gak meledak, strateginya gak lawak. Itu kayaknya Leclerc bakalan bisa menang di Monaco teman-teman ya. Karena kan dia jago di qualifying. Tinggal qualifyingnya di polin. Udah menang di Monaco. Jadi kita lihat apakah Leclerc akan mendapatkan kemenangan pertamanya di Monaco teman-teman ya. Di rumahnya sendiri setelah bertahun-tahun dia gagal. Yang mobilnya gak bisa jalan. Udah pole position padahal. Yang kemarin Ferrari tiba-tiba double stack gak jelas gitu kan. Nah kita lihat tahun ini kayak gimana teman-teman. Gue juga penasaran. Sayangnya di pas Monaco itu gue ada di Jakarta teman-teman ya. Aduh bete juga gue gak bisa lihat ya. Jadi ya hopefully gue bisa mendapatkan good news ya selama gue di Jakarta. Jadi ya we'll see teman-teman ya. Menarik sekali. Karena di sini kita udah melihat seberapa randomnya race pace tim-tim mobil yang ada di F1 ini teman-teman ya. Red Bull kalian tahu sendiri mereka di luar dunia ya kan. Udah di planet Namek speednya kenceng banget kalian. Ferrari sama Aston Martin masih bisa lumayan hampir battle. Kalau kalian ingat kemarin Alonso hampir nyalip Leclerc di lap terakhir teman-teman. Udah 0, sekian dan dapat DRS juga di lurusan terakhir. Tapi gak bisa ya kan. Jadi gue bilang Aston Martin sama Ferrari itu masih sama pace-nya. Mirip-mirip lah ya. Dan Leclerc sama Alonso gue bilang memiliki tekad yang sama-sama bagus. Mereka berdua sama-sama bisa membawa mobilnya jauh lebih kenceng dari semestinya mungkin ya bisa bilang gitu ya. Karena kan Leclerc sama Sainz lumayan jauh tuh kemarin gapnya. Alonso sama Lance Stroll apalagi gitu kan. Jadi bisa dibilang Leclerc sama Alonso lah battle-nya ya. Ini walaupun gua agak aneh ya ngelihat Leclerc battle sama Alonso. Tapi ya emang it is what it is teman-teman ya. Memang seperti itu. Dan Carlos Sainz ya kemarin oke lah ya. Gak jelek, gak bagus ya. Masih oke, bisa menahan Hamilton beberapa lap. Bahkan diserang-serang pakai DRS masih bisa menahan. Jadi ya cukup oke lah. Applause buat Carlos Sainz. Patut diapresiasi untuk bisa defense terus gitu ya. Hamilton sayang banget mobilnya masih, kayaknya Mercedes mobilnya masih kurang kencang teman-teman. Bahkan dengan DRS saja Ferrari gak bisa kesalip-salip sama Hamilton. Jadi bisa disimpulkan untuk di Baku ini at least Mercedes mobilnya masih kalah kencang sama Ferrari teman-teman ya. Masih kalah. Aston Martin, Lance Stroll tadi sama Alonso ya gue udah bahas. McLaren udah lumayan membaik ya, jauh kelihatan teman-teman. Awal-awal ronde 1, 2, 3 gue selalu taruh McLaren tuh di bawah.
di lingkaran yang paling bawah gitu ya, di bot frag. Dan sekarang McLaren kayaknya udah masuk ke midfield lah bisa gue bilang ya. Masuk ke midfield udah bisa battle-battle. Piastri juga somehow not bad ya. Piastri kalian lihat sendiri not bad banget dia berkendaranya. Malah menurut gue so far better ketimbang Ricciardo di McLaren teman-teman ya. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Tapi sepenglihatan gue so far di round keempat ini dan round kemarin di Australia dan Jeddah, Piastri jauh lebih better ketimbang Ricciardo gitu ya. Dan ya kemarin dia finish di P11, hampir satu lagi poin teman-teman ya. But ya sayang banget nggak sampai poin. Dan Alpha Tauri yang masih tanda tanya, Yuki Tsunoda P10 kemarin dengan balapan yang kita tidak tahu menau, tiba-tiba P10 aja gitu kan. Jadi masih off the radar. Alpha Tauri masih nggak bisa kita nilai gimana-gimana teman-teman ya. Masih ya antara midfield sama di bottom field lah ya. Lalu ada William sedikit kelihatan menjanjikan pada saat qualifying teman-teman sebetulnya. Logan Sargent sampai bisa masuk ke qualifying 2 gitu ya. Jadi William masih not bad sebetulnya. Dan malah yang jelek di sini adalah Alfa Romeo temen yang jelek di Baku. Gua padahal menaruh harapan gua ke Guan Yu Zhou, tapi ternyata mobilnya tidak begitu bagus untuk bisa bertahan di Baku teman-teman. Dan termasuk Bottas juga sayang banget. Dia pit stop berkali-kali kemarin dan sampai di di overlap ya sama lain-lainnya, sama Red Bull terutama. Jadi sayang banget. Lalu Haas juga masih tanda tanya besar teman-teman ya. Kadang kenceng, kadang enggak gitu. Gue juga masih bingung Haas itu kayak gimana. So far masih kurang maksimal ya. Haas masih cupu lah bisa dibilang bahasanya gitu ya. Alpine juga ya, kalian bisa lihat sendiri Alpine beberapa race round 1, 2, 3 bagus gitu. Kemarin Gasly bagus gitu kan di Australia walaupun memang ujung-ujungnya mereka crash, tapi kan di awal-awal race kan menunjukkan bahwa Gasly masih bisa fight di depan gitu pakai Alpine. Tapi di Baku malah melempem banget gitu, gue juga gak tahu. Walaupun memang ya Ocon start dari pit sih, tapi mereka finish di 14-15 teman-teman. Harapan gue tuh mereka bisa finish 8 dan 9 mungkin gitu kan. Ternyata enggak juga gitu ya teman-teman ya. So ya kayaknya Baku salah satu race yang cukup membosankan lah teman-teman ya untuk di tahun ini. Race pertama yang paling boring di antara 4 race lainnya gitu ya. 3 race lainnya berarti. Ini round keempat. Jadi menurut kalian gimana tentang Baku ini teman-teman? Apakah kalian sependapat dengan gua? Silakan tulis di kolom komentar. Atau kalian punya pendapat sendiri? Monggo tulis di kolom komentar. Gue penasaran tentang pendapat kalian dan apa pendapat kalian tentang masing-masing tim dan tentang race format tadi. Ya, sorry banget videonya nggak usah panjang lebar karena gue juga masih agak sakit teman-teman. Suaranya hilang. Ini untungnya udah sedikit membaik ya. Thanks to obat dari Pak Regi. Thank you so much. Dan ya, itu aja hari ini teman-teman. Semoga bisa menemani siang kalian atau sore kalian atau malam kalian dimanapun kapanpun kalian nonton ini. Dan semoga bisa menghibur. Dan ya silakan kita berdiskusi bareng-bareng di kolom komentar teman-teman ya. Menurut kalian gimana tentang race ini di Baku Grand Prix. Thank you so much yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like videonya, tinggalin komen di bawah, share ke teman-teman kalian. Dan of course buat kalian yang subscribe, klik di subscribe button. Bantu gue ke 100.000 subscriber di tahun ini semoga bisa. Dan jangan lupa follow Instagram gue. Dan of course yang tertarik beli merch gue, link ada di deskripsi. Tapi kalau kalian mau langsung gak pakai pre-order, gue ada ready. PM gue dulu ukuran kalian apa, karena ukurannya terbatas. Oke, itu aja. Thank you so much for watching. And I'll see you in the next race or video. Bye-bye. Peace out guys. Stay safe and keep smile. Gak racing, gak asik coy.